tadi mungkin bisa dijadikan dengan atau mengkonversi dengan cara penyertaan modal. Dikonversi supaya tidak mengganggu dalam pengembalian. Nah, sekarang setelah kita tahu bahwa ada usaha-usaha yang dilakukan oleh OJK, tentunya OJK dalam melaksanakan ini sudah menilai, mempertimbangkan segala sesuatu hal yang harus dilakukan oleh bank atau lembaga pembiayaan. Nah, bola sudah dilempar kepada perbankan atau lembaga pembiayaan. Nah, ada beberapa bank yang cara merestrukturisasi tadi atau dalam melaksanakan stimulus yang dilakukan oleh POJK tadi, membuat perjanjian restrukturisasi kredit. Ada beberapa bank yang membuat dengan akta notarial, saya tidak perlu menyebutkan banknya. Ada juga yang membuat di bawah tanah. Hal tersebut tidak diatur apakah harus notarial atau di bawah tangan, sebagaimana saya sebutkan tadi. Nah, terkait dengan judul yang telah disampaikan, pelaksanaan tugas jabatan kita dalam masa seperti ini, kalau kita menyimak dalam Undang-Undang Jabatan Notaris maupun dalam jabatan PPAT, maka ada 4 hal yang harus diperhatikan. Karena jabatan notaris dan PPAT ini keberadaannya diatur dan diharapkan oleh pemerintah. Yang diatur dalam peraturan tadi yang sudah saya sebutkan di awal. Kewenangan tersebut, baik notaris maupun PPAT, terkait dengan 4 hal. Tempat, waktu, akta maupun orang. Jabatan PPAT mempunyai tempat kedudukan di kota maupun kabupaten dengan wilayah jabatan provinsi. Jadi saya kalau diminta tolong untuk membuat akta restrukturisasi kredit dalam rangka COVID ini, atau diminta membuat SKMHT, Bapak Ibu perhatikan bahwa dalam membuat SKMHT, kita terikat pada ketentuan pasal 15 Undang-Undang 496, di mana akta SKMHT ini dapat dibuat oleh notaris maupun PPAT. Kalau dibuat notaris, tentu harus memperhatikan tempat kedudukan dan wilayah jabatan. Demikian juga kalau dibuat oleh PPAT, juga harus melihat tempat kedudukan. Tempat kedudukan PPAT sesuai PP 37/1998 adalah di kota dan kabupaten, tetapi kalau melihat di dalam PP 24/2016 sebagai perubahan dari PP 37 di pasal 12, tempat kita atau kedudukan kita adalah di provinsi yang sampai hari ini belum terlaksana. Jadi tempat kita masih di notaris atau kabupaten, yang tentunya harus sama dengan tempat kedudukan notaris tersebut. Jadi kalau notaris bertempat kedudukan di Kota Malang, maka PPAT-nya pun harus berkedudukan di Kota Malang. Nah, terkait dengan kewenangan kita berhubungan dengan orang, orang itu siapa? Terkait dengan orang, ini ada restriksinya atau pembatasan. Tidak semua orang bisa membuat akta di hadapan kita. Yang saya maksudkan sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat 1, orang di sini ada pembatasannya. Saya nggak mungkin bikin akte untuk kepentingan suami saya, kepentingan anak saya. Jadi ada pembatasan. Hal itu sudah diatur di pasal 52 ayat 1. Demikian juga di dalam tugas jabatan sebagai PPAT juga sudah diatur di pasal 23 ayat 1. Sama, nggak mungkin saya bikin akte untuk kepentingan suami saya. Suami saya mau beli rumah, daripada ke tempat lain, rezeki saya makan sendiri. Nggak mungkin hal seperti itu saya lakukan. Yang kedua, tentang akta.
tadi sudah disebutkan bahwa kewenangan notaris membuat akta, yaitu akta partit dan akta relas. Otensitas dari akta itu sendiri harus merujuk pada ketentuan dalam UJE. Notaris harus menjamin kepastian tanggal dan nomornya. Jadi kalau tanda tangan hari ini, harus hari ini. Tidak ada alasan. Tidak ada penundaan pembuatan akta notaris karena alasan pajak. Tidak ada, itu dilarang, sudah ada peraturannya. Mau buat PPJB, pajaknya dibayar. Tidak ada. Jadi tidak ada alasan penundaan pajak kalau membuat akta terkait dengan perjanjian. Ya, kewenangan notaris tadi sudah saya sebutkan di depan. Nah, terkait kewenangan notaris dalam membuat akta PPAT, tadi juga saya sebutkan akta jual beli, pemindahan hak, inbreng, APHT, SKMHT, pemberian hak. Nah, itu tadi. Yang terakhir, waktu. Di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tidak ada batasan kapan kita membuat akte. Jadi notaris itu kalau mau praktek 24 jam. Pengalaman saya pernah diundang ke rumah sakit malam-malam. Si ibu yang hampir meninggal dunia ini akan menitipkan, membuat wasiat. Nah, alhamdulillah untungnya. Saya ini sudah deg-degan, sudah takut, ternyata pas sampai saya di depan kamar si ibu sudah meninggal. Itu salah satu bukti bahwa kita tidak boleh menolak membuat akta sepanjang itu sudah diatur dalam Undang-Undang Jabatan. Tidak boleh menolak. Bahkan kalau menolak pun harus membuat surat alasan dari penolakan sendiri. Kenapa kita menolak? Mungkin aktenya tidak sesuai dengan peraturan jabatan. Para pihak tidak bisa menyampaikan dengan baik, atau segala sesuatu yang dilarang di dalam pasal 1337 KUH Perdata. Nah, di dalam pasal 39 peraturan PP 2497 disebutkan PPAT berhak menolak membuat akta jika sertifikat tidak ditunjukkan. Jadi menunjukkan sertifikat ini hukumnya wajib, tidak bisa disimpangi. Tidak ada namanya pengecekan lesan. Pengecekan ini adalah mencocokkan sertifikat dengan buku tanah yang ada di Badan Pertanahan Nasional. Kalau tidak ada masalah, maka BPN akan membubuhkan tulisan telah sesuai dengan yang ada di dalam BPN. Ya, secara pasti saya nggak begitu hafal. Izin Prof, tinggal izin Ibu Endang, tinggal 2 menit lagi ya. Kita juga tidak boleh membuat akta dengan dasar kuasa mutlak. Nanti mohon dibaca sendiri. Nah, sekarang terkait dengan tujuan jabatan kita. Terkait dengan jabatan sebagai notaris, kita dipersilakan membuat akta pengakuan hutang dan membuat akta perjanjian kredit maupun SKMHT yang kewenangannya sudah diatur dalam pasal 15. Di dalam pengakuan hutang, supaya dapat dieksekusi sesuai dengan titel eksekutorial, maka ada syarat formal dan syarat material yang harus dipenuhi. Syarat formalnya harus dibuat dalam bentuk akta notaris, diberi irah-irah, dan yang terakhir harus diberi penutup, dibuat sebagai grose akte pertama atas permintaan siapa. Ya, irah-irahnya demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sedang syarat materialnya, hutangnya harus sudah pasti, tidak boleh menyebut jaminannya adalah A, B, C, dan E. Jadi hutangnya sudah pasti, jangka waktunya sudah tepat. Kalau hutangnya 10 miliar, ya 10 miliar itu yang harus tertulis. Nah, yang berhubungan dengan tugas jabatan kita sebagai PPAT, maka kita boleh membuat akta-akta tadi semuanya yang sudah saya sampaikan, yang sudah dirangkum di dalam penjelasan saya, bahwa kita dapat membuat akta jual beli, APHT, inbreng, dan lain sebagainya.
Karena keterbatasan waktu, saya tidak dapat mengurai lebih lanjut. Dengan demikian dapat saya simpulkan bahwa walaupun ada pembatasan sosial, tapi kita tetap bisa melaksanakan tugas jabatan kita sepanjang sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Sebuah akta otentik harus dibuat di hadapan, tu verse, hadir berhadapan dalam waktu dan ruang yang sama. Menurut saya seperti itu, silakan kalau yang berpendapat lain. Dan yang terakhir, harus dibuat, di penutup akta sudah disebutkan, dibuat di mana sesuai dengan tempat kedudukan dan dalam wilayah jabatan, dengan dihadiri 2 orang saksi. Dan ada kewajiban untuk dibacakan. Tidak boleh kalau tidak dibacakan, kecuali atas permintaan sendiri dengan tata cara yang juga sudah diatur di dalam UU JM. Ya, jadi sekali lagi saya simpulkan bahwa notaris PPAT tetap dalam jabatan, boleh menjalankan jabatan sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan PPAT, namun tetap harus memperhatikan protokol kesehatan. Protokolnya karena ini COVID, pakai masker, menjaga jarak, cuci tangan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kekurangan, dan saya yakin pasti banyak kekurangan. Jika itu ada kebaikan semata-mata dari Allah, jika ada kekurangan pasti dari saya, seorang manusia yang seperti debu, tidak ada yang bisa kami banggakan. Terima kasih atas kebersamaannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami berikan ucapan terima kasih atas pemaparan materi yang telah diberikan oleh Ibu Endang Sri Kawurian SHM Hum, atas pemaparan yang cukup jelas berkaitan tentang prinsip-prinsip pelaksanaan jabatan notaris PPAT di tengah pembuatan akta-akta perbankan dalam masa pandemik COVID-19. Mungkin tadi banyak ya Ibu tadi sudah menjelaskan beberapa cerita-cerita yang pernah dialami ketika menjadi notaris PPAT. Mungkin juga nanti Bapak Ibu peserta apabila telah menjalankan jabatannya saat ini dengan buka kantor, apabila memiliki ada permasalahan ataupun kendala-kendala bisa nantinya juga didiskusikan dalam forum ini. Mungkin juga menarik ketika bagaimanakah standar protokol apabila tadi misalkan dijelaskan Ibu Endang diundang untuk membuatkan surat wasiat, lalu apakah dimungkinkan notaris PPAT itu diundang kepada suatu rumah sakit tertentu untuk pembuatan waris salah satu pasien dari COVID-19. Apakah itu saksinya dari rumah sakit dan sebagainya. Itu mungkin hanya sedikit pengantar dari kami saja nantinya, tapi ini kita akan terus berlanjut kepada pemateri selanjutnya. Beliau adalah Bapak Dr. Qotibul Umam, SHLM. Namun saya informasikan kepada Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, kita harus melakukan berfoto ulang kembali karena kami mendapatkan informasi tadi belum tersimpan arsipnya. Mohon untuk berkenan kami foto kembali. Mohon bisa dinyalakan kembali layarnya. Izin kami lakukan foto kembali ya. Mohon ditunggu sebentar.
Sudah selesai semua? Bisa dilanjut rekan Riko? Belum. Baik, sudah Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita saatnya berlanjut kepada pemaparan materi selanjutnya, yaitu kepada Bapak Dr. Khodibul Umam, SHLLM. Bapak, apakah sudah bisa terhubung dengan kami? Ya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak. Oke. Sudah terhubung, ya? Ya. Baik, sebelum pemaparan materi dari Bapak Dr. Khodibul Umam, kami akan membacakan sedikit CV dari beliau. Beliau adalah salah satu dosen hukum perbankan di Universitas Gadjah Mada. Beliau menyelesaikan sarjana hukum di FHUGM, lalu juga magister ilmu hukum dan doktor ilmu hukum juga di Universitas Gadjah Mada. Selain menjadi pengajar, tentunya beliau aktif meneliti, menulis, membuat jurnal, buku, dan sebagainya. Juga telah menjadi pembicara dalam berbagai kegiatan seminar nasional, perbankan syariah, dan beberapa kegiatan-kegiatan lainnya. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu, kami serahkan paparan materi kepada Bapak Dr. Khodibul Umam, SHLLM. Silakan. Ya, terima kasih Mas Riko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Profesor Rahayu Hartini, kemudian Ibu Endang dan Pak Widi. Dua di antara pemateri itu ternyata juga kakak angkatan saya. Jadi nanti saya akan melengkapi saja tadi yang belum tersampaikan ya. Yang saya hormati moderator, panitia, dan hadirin sekalian. Di sini saya akan menyampaikan kaitannya dengan tema yang disampaikan oleh panitia. Yang tema besarnya itu coba saya parafrase gitu kan menjadi sebuah judul sebagaimana tertuang di dalam slide, yaitu peran notaris atau PPAT dalam pembuatan akta perbankan di era pandemi COVID-19. Adapun dari sisi outline, sebenarnya saya membuat 4 pokok bahasan, ya. Yang pertama adalah notaris dan PPAT, kemudian yang kedua itu adalah perbankan dan perbankan syariah, ya. Next, Mas Riko, definisi, arti penting, produk dan aktivitas gitu ya. Kemudian yang ketiga, prinsip-prinsip pengelolaan perbankan dalam kurung syariah dan keterkaitan dengan notaris atau PPAT, dan yang keempat, yakni eksistensi dan peran notaris di bidang perbankan pada saat pandemi COVID-19. Karena kaitannya dengan notaris dan PPAT tadi sudah disampaikan, maka saya tidak perlu mengulang gitu ya. Saya akan lanjut ke poin yang B, yakni kaitannya dengan perbankan dan perbankan syariah. Ya. Jadi kalau kita cermati sebenarnya dalam undang-undang, baik itu Undang-Undang 10 tahun 1998 maupun Undang-Undang 21 tahun 2008 itu memuat gitu kan
serangkaian definisi, serangkaian pengaturan kaitannya dengan kelembagaan, kaitannya dengan produk, gitu kan. Akan coba saya tunjukkan saja bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 itu ada definisi otentik ya. Jadi bank itu apa? Bank adalah segala sesuatu menyangkut tentang bank, kelembagaan, kegiatan usaha, cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha. Definisi serupa itu juga kita temukan di dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang 21 ya. Menyangkut tentang bank dan UUS gitu kan, menyangkut kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha. Adapun dari sisi bank itu sendiri tadi sudah disampaikan, itu intinya dia adalah lembaga intermediasi keuangan. Kalau itu bank syariah berarti lembaga intermediasi keuangan tersebut itu menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah yang menurut jenisnya itu dibedakan menjadi bank umum syariah dan pembiayaan rakyat syariah. Jadi dari definisi tadi sebenarnya ada kata kunci atau keyword yang kemudian nanti juga terkait dengan tugas dan peran notaris itu sendiri. Ya, keyword tersebut adalah bank, kemudian bank syariah, kelembagaan, kegiatan usaha, cara dan proses. Ya, jadi dari sisi masing-masing, baik itu kelembagaan maupun kegiatan usaha, dan cara dan proses melakukan kegiatan usaha ini erat kaitannya dengan tugas dan fungsi notaris, atau saya mengatakan peran notaris. Ya, jadi kalau kita berbicara mengenai peran itu adalah serangkaian tugas dan fungsi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Kalau notaris tadi sudah disebutkan ya, ada kewajiban, ada larangan, begitu juga PPAT itu seperti apa kaitannya dengan perbankan, maka di situ ke dalam berbagai aspek itu notaris akan sangat berperan kaitannya dengan akta-akta di bidang perbankan. Berikutnya, Mas. Ya. Lalu bagaimana dengan produk dan aktivitas? Jadi kalau kita sebagai notaris ya, tentu saja sebenarnya kebanyakan atau mayoritas notaris itu berkaitan dengan produk dan aktivitas. Kalau di bidang kelembagaan, saya yakin mungkin beberapa di antara Bapak Ibu yang pernah menangani mungkin pendirian PT ya, bank itu PT misalkan. Kemudian kaitannya dengan perubahan satu jenis bank ke jenis bank yang lain. Yang concern saya pada saat penelitian itu adalah perubahan dari konvensional ke syariah, itu juga memerlukan kehadiran notaris. Tapi kalau kita lihat dalam realitanya, mayoritas notaris saya yakin sangat berhubungan dengan kegiatan dan aktivitas. Ya. Dan itu sangat luas. Ini saya tidak akan menjelaskan satu persatu kaitannya dengan kegiatan berupa produk dan aktivitas, karena sebagaimana disampaikan, kalau di konvensional itu untuk penyaluran dana itu cukup dijawab dengan kredit. Kalau penghimpunan dana itu cukup dijawab dengan tabungan, deposito gitu kan, kemudian giro berdasarkan pada suku bunga, maka dalam konteks syariah itu luas ya. Ada akad-akad tradisional Islam yang itu diterapkan di masing-masing produk, yang itu tentu saja dapat disesuaikan dengan kebutuhan real atau karakteristik dari nasabah. Yang ini tentu saja nanti bisa berimplikasi pada notaris ketika di hadapannya disodorkan sebuah perjanjian pembiayaan, maka di situ standar biasanya. Ya, jadi sudah standar, notaris nanti tinggal melegalisasi atau barangkali notaris juga nanti diminta bantu untuk membuat gitu ya. Namun yang sering saya pesankan kepada mahasiswa calon notaris di kami gitu ya. Jadi sebagai notaris ketika menghadapi suatu produk yang beraneka warna ini, maka juga dimungkinkan untuk memberikan penyuluhan hukum kepada pihak bank dan juga nasabahnya. Karena apa? Sebagai pengalaman yang ada gitu kan, penelitian mahasiswa, kemudian saya juga selaku MPD di Gunung Kidul gitu ya, itu ada akad-akad pembiayaan yang kurang sesuai. Ya, ketika kita tanya, ya kami kan tinggal melegalisasi saja dan seterusnya. Maka ini kegiatan yang luas ini menjadi poin yang kemudian juga perlu dipahami oleh kita semua gitu kan. Itu saya tidak akan membahas satu persatu karena cukup banyak. Berikutnya saja Mas Riko gitu. Berikutnya adalah terkait dengan prinsip-prinsip pengelolaan perbankan ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai prinsip-prinsip pengelolaan perbankan, ini sebenarnya menurut saya ini juga harus diperhatikan oleh notaris ya. Prinsip yang utama dan pertama itu ada bernama prinsip kepercayaan
atau fiduciary principle. Jadi seseorang itu kenapa kemudian menyimpan dananya di sebuah lembaga perbankan, kenapa kemudian dia mengajukan permohonan kredit atau permohonan pembiayaan ke perbankan syariah misalkan, karena satu yaitu percaya. Nah, dari kepercayaan itu kemudian secara lebih detail harus direalisasikan dalam prinsip yang kedua, yaitu prinsip kehati-hatian atau prudential principle. Ya, jadi prinsip kehati-hatian ini secara teoretik memang bisa dibedakan menjadi dua, yaitu dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas itu berkaitan dengan tata kelola bank secara keseluruhan. Dalam arti sempit itu kaitannya dengan penyaluran kredit atau pembiayaan kepada masyarakat. Ya, kebetulan di sini ada beberapa dari pihak bank, saya pikir juga nanti bisa pembicara berikutnya akan lebih menjelaskan kaitannya dengan kehati-hatian di ranah yang sempit. Yang tadi sudah disampaikan, misalkan harus melakukan dan seterusnya. Kemudian prinsip yang ketiga itu ada prinsip kerahasiaan bank atau bank sekresi. Ini dalam undang-undang, terutama undang-undang perbankan syariah ya, yang saya kaji gitu kan. Yang dimaksud dengan kerahasiaan bank itu terhadap apa? Terhadap nasabah simpanan dan simpanannya, atau terhadap nasabah investor dan investasinya. Jadi kalau kita berbicara mengenai lending, mengenai financing gitu ya, ini tidak masuk dalam kategori bank sekresi yang dianut di dalam Undang-Undang 10 tahun 98 maupun Undang-Undang 21 tahun 2008. Hanya saja ini biasanya juga tetap konfidensial. Terbukti dari mahasiswa kami ketika hendak melakukan penelitian kaitannya dengan akta-akta, kaitannya dengan perjanjian kredit gitu ya. Itu memang dalam tanda kutip kalau tidak punya kenalan dengan pihak bank agak sulit untuk mendapatkan contoh aktanya gitu kan. Tapi itu harus dilindungi rahasia dari nasabahnya itu. Kemudian prinsip yang keempat yang juga penting yaitu prinsip mengenal nasabah atau know your customer principle. Terutama saat ini ya, saya yakin Bapak Ibu dengan work from home gitu ya, itu kalau tadi disampaikan oleh pembicara sebelumnya, notaris merupakan salah satu pejabat yang kemudian dapat menerima klien gitu ya. Itu kalau saya pikir kok sebenarnya tidak harus seperti itu amat ya. Dalam konteks ini, dalam konteks bukan penandatangan aktanya, tapi dalam konteks barangkali negosiasinya antara nasabah, antara bank, dan juga notaris. Jadi pada saat akta itu kemudian ada, udah dicoba di draft gitu ya, itu negosiasinya bisa secara online sebenarnya, sehingga pihak perbankan itu harus tahu betul kaitannya dengan nasabahnya, kemudian pihak notaris itu juga saya pikir juga harus mengenal, memahami nasabahnya, karakteristik nasabahnya, sehingga di situ akan menghasilkan suatu akta atau suatu akad ya kalau itu syariah gitu ya, yang betul-betul didukung oleh data yang memenuhi ya, pengetahuan kaitannya dengan nasabah dan segala aspeknya. Kemudian yang kelima itu yang terpenting di habitat saya yang saya ajarkan ke mahasiswa gitu kan, itu adalah kaitannya dengan prinsip syariah ya. Kenapa di situ saya tuliskan dalam arti positif dan dalam arti negatif. Dalam arti positif itu artinya apa? Pemenuhan terhadap, kalau dalam bahasa ini ya, bahasa kajian muamalah ya, rukun dan syarat. Atau pemenuhan terhadap fatwa DSN MUI. Atau kalau sekarang pemenuhan terhadap regulasi yang dikeluarkan oleh otoritas jasa keuangan. Ya, itu harus dipenuhi. Lalu negatif itu apa? Negatif dalam artian pastikan bahwa akta-akta syariah yang ada itu tidak berpotensi memunculkan adanya unsur-unsur yang dilarang, yakni kaitannya dengan riba, kaitannya dengan maisir, goro, dan seterusnya. Jadi ini semua juga harus dipahami tidak hanya oleh pihak bank, tidak hanya oleh nasabah, tapi notaris juga paham. Kira-kira memang mengandung itu enggak, potensinya ada enggak gitu kan, seperti itu. Jadi kelima prinsip ini minimal yang harus diperhatikan oleh pihak perbankan, ini notaris juga harus memahami. Dan ini menurut saya notaris sebagai pihak yang terkait ya, kaitannya dengan transaksi-transaksi lembaga keuangan, transaksi-transaksi kredit maupun pembiayaan, itu juga harus memperhatikan kelima hal itu secara prinsipil. Next, Mas. Kemudian berikutnya adalah
di sub yang apa namanya eksistensi dan peran notaris ya. Ini sebagai call-nya ya. Eksistensi dan peran notaris atau PPAT di bidang perbankan pada saat pandemi COVID-19. Tadi sudah disampaikan oleh pemateri sebelumnya kaitannya dengan perjanjian kredit, kaitannya dengan perjanjian pembiayaan, itu ada dua hal yang kemudian harus diperhatikan gitu ya. Yang pertama adalah perjanjian pokok, kemudian yang kedua adalah perjanjian aksesor atau menyangkut agunan gitu kan. Dan kemudian kaitannya dengan COVID ini juga nanti restrukturisasi. Ini juga harus dipahami tidak hanya oleh pihak bank, tapi juga oleh notaris kaitannya dengan